Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Baiklah, di sore hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang kaum Bani Israel yang kemarin kita sudah sampai kepada cerita Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Sulaiman. Nah, jadi setelah Nabi Sulaiman wafat, maka terjadilah sesuatu yang membuat kaum Bani Israel ini terpecah belah, yaitu ketika kaum Bani Israel ini akan mengangkat raja dari keturunannya Nabi Daud, yaitu dari cucunya Nabi Daud. Namun demikian, ada sebagian dari kaum Bani Israel, yaitu yang berasal dari keturunannya Yehuda, berarti anak keempat dari Nabi Yakub yang menurunkan Bani Yehuda, itu tidak mau mengakui cucu dari Nabi Daud itu untuk menjadi raja. Maka orang yang tidak setuju ini pada akhirnya, atau kaum yang tidak setuju ini pada akhirnya membuat kerajaan baru. Oleh karena itu Bani Israel nanti kerajaannya terpecah menjadi dua setelah zaman Nabi Sulaiman berakhir, yaitu kerajaan utara dan selatan, atau kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda, itu kerajaan Yahudi. Nah, kita tidak akan cerita banyak tentang pecahnya dua kerajaan ini, perseteruannya dan raja-rajanya, karena ini sejarahnya cukup jelimet, itu cukup panjang, penuh intrik dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita batasi saja gitu, bahwa setelah itu terjadi perpecahan di antara dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel. Nah, ketika perpecahan ini terjadi dan sebelum diutusnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, maka di sini ada nabi juga yang diutus kepada kaum Bani Israel ini, dan ini juga dibahas gitu di dalam Al-Quran, bahwa nabi ini yang pertama bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi yang kitabnya juga ada sekarang, kitab Yesaya namanya, masih peninggalannya ya. Nah, nabi ini diutus walaupun tidak tertulis tahun pengutusannya gitu. Namun orang-orang Yahudi meyakini bahwa nabi ini pernah diutus di kalangan mereka, yaitu ketika sebelum turunnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, Nabi Yesaya ini pada waktu itu berada di kerajaan yang diperintah oleh raja yang soleh bernama Uzia, Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, yaitu dengan diberi penyakit yang penuh bisul di badannya. Dan di saat penyakitnya ini sedang hebat-hebatnya, dia pun diberi kabar bahwa Raja Sanherib, yaitu raja dari Irak, dari Babilonia, akan menyerang kerajaannya. Maka pada waktu itu sang Raja Uzia ini menemui Nabi Yesaya ini. Nah, Nabi Yesaya ini pun ditanya oleh Raja Uzia ini, apakah ada wahyu dari Allah untuk kondisi yang saat sekarang ini aku hadapi. Tapi Nabi Yesaya mengatakan tidak ada atau belum ada. Akhirnya Raja Uzia ini menghadapkan dirinya ke arah kiblat, ya, ke Baitul Maqdis, lalu berdoa sekusu-kusunya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya doanya itu dijawab bahwa Raja Uzia ini akan disembuhkan dari penyakitnya dan akan dibantu bala tentaranya untuk menghadapi Raja Sanherib dari Babilonia, yang tidak lain adalah para penyembah berhala pada waktu itu. Nah, singkat cerita, Allah pun memerintahkan Nabi Yesaya untuk mengobati Raja Uzia ini dengan dilumuri lumpur badannya, lalu dimandikan di sungai. Ya, para ahli sejarah meyakini sungai itu adalah Sungai Yordan. Gitu. Nah, setelah dimandikan, sembuhlah semua penyakit bisulnya. Dan benar saja tidak lama kemudian Raja Sanherib menyerang kerajaannya
Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Raja Sanherib beserta bala tentaranya berhasil dibinasakan dan hanya menyisakan sekitar 6 orang. Gitu. Nah, salah satu dari 6 orang itu adalah bernama Nebukadnezar, yang nanti dia akan meneruskan menyerang yang kedua kali setelah Raja Sanherib mati. Nah, akhirnya ke-6 tawanan ini pun diperlakukan diarak keliling kota pada waktu itu untuk dihinakan, dan akhirnya mereka dilepaskan. Nah, pulanglah ke-6 orang yang tersisa ini. Nah, setelah mereka pulang, akhirnya Raja Uzia pun wafat. Ya, tidak lama setelah itu wafat. Namun setelah Raja Uzia wafat, kaum Bani Israel ini kembali kepada kesesatannya. Ya, mereka kembali menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang banyak bermaksiat. Bahkan ketika diingatkan oleh Nabi Yesaya, mereka malah menangkap Nabi Yesaya dan akhirnya dibunuh oleh mereka dengan cara digergaji. Itu. Ini kelakuan dari kaum Bani Israel pada waktu itu, yang memang di dalam kitab-kitab di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar membunuhi nabinya sendiri. Nah, akhirnya berakhirlah zaman Nabi Yesaya ini, lalu dilanjutkanlah oleh nabi yang berikutnya, yang kalau di dalam Al-Quran disebutnya Nabi Armia, tapi orang-orang Bani Israel sering menyebutnya Nabi Jeremia. Gitu. Nah, nabi ini pun mengingatkan kepada kaum Bani Israel bahwa kelakuan mereka yang seperti itu akan mengundang murka Allah, dan pada akhirnya nanti mereka akan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, yaitulah raja yang dulu pernah dihina oleh mereka ketika Raja Sanherib menyerang kerajaan Uzia. Nah, diingatkan berkali-kali, tapi mereka malah menganggap Nabi Jeremia ini adalah melakukan sebuah fitnah gitu, menyebarkan berita bohong. Dan akhirnya Nabi Jeremia ini pun ditangkap oleh mereka dan pada akhirnya dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, ya, dirantai kaki tangannya, dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Nah, melihat kelakuan yang seperti ini, maka Allah pun menghukum kaum Bani Israel. Benar saja tidak lama kemudian, Raja Nebukadnezar dengan pasukannya yang menyimpan dendam karena dulu pernah dihina oleh kaum Bani Israel, akhirnya menghancur leburkan Baitul Maqdis, menghancur leburkan Palestina sampai rata dengan tanah, tidak bersisa. Bahkan Masjidil Aqsa, yang sekarang jadi Masjidil Aqsa, dulu masih bait suci mereka yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, itu diratakan dengan tanah, sehingga pada waktu itu Baitul Maqdis betul-betul menjadi kota mati, menjadi kota hantu yang tidak ada penghuninya. Dan semua kaum Bani Israel pun ditangkap oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke Babilonia. Nah, jadi mereka diasingkan, dibawa ke Babilonia, dijadikan budak. Nah, ternyata bertahun-tahun hidup di Babilonia ini juga mempengaruhi keyakinan kaum Bani Israel, yang mana ketika itu kaum Bani Israel mulai tertarik dengan ajarannya dari apa yang dipeluk oleh kaum dari Babilonia ini, sampai nanti akhirnya para pendetanya pun dibujuk oleh Nebukadnezar untuk mengarang kitab yang bertentangan dengan kitab yang telah diturunkan oleh nabi-nabi Bani Israel. Kitab itulah yang sekarang bernama Kitab Talmud, dan agamanya pun sudah dirubah menjadi agama Kabalah. Jadi inilah yang dianut oleh orang-orang Zionis Yahudi yang saat sekarang ini berkuasa di Palestina. Jadi ini bukan lagi ajaran para nabinya itu. Nah, itu ya, akhirnya setelah itu diutuslah setelah Nabi Jeremia, ternyata di situ ada nabi berikutnya, yaitu Nabi Daniel namanya. Di mana Nabi Daniel ini masih kecil pada waktu terjadinya peristiwa dibawanya kaum Bani Israel menjadi budak di Babilonia, dan juga dipasungnya Nabi Jeremia, itu Nabi Daniel masih kecil. Nah, pada waktu itu Nabi Jeremia pun akhirnya dibebaskan lantaran Nabi Jeremia ini ya pernah disebutkan oleh penasehat daripada Raja Nebukadnezar bahwa Nabi Jeremia ini adalah seorang nabi
yang pernah memperingatkan kaum Bani Israel bahwa nanti Nebukadnezar akan menyerang Baitul Maqdis. Nah, akhirnya Nebukadnezar pun memerintahkan untuk melepas Nabi Yeremia dari penjara. Nah, setelah dilepaskan, tidak lama setelah itu datanglah tukang sihir dari atau ahli-ahli nujum dari Raja Nebukadnezar yang mengatakan bahwa nanti akan ada seorang anak kecil yang akan menghancurkan kerajaannya. Nah, anak kecil itu siapa namanya? Disebutkan namanya Daniel. Ternyata Daniel itu adalah nanti menjadi nabi, tapi waktu itu masih kecil. Diperintahkanlah Nabi Daniel itu untuk ditangkap, dan akhirnya ketangkap. Dan setelah ketangkap, Nabi Daniel ini diceburkan ke sebuah lubang yang di situ banyak singanya. Jadi ada singa di situ. Nah, Daniel itu diceburkan untuk dijadikan makanan singa. Tapi singa itu justru tidak memakannya, malah hanya menjilatinya saja. Bahkan Nabi Daniel ini ketika itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Siapa yang ngasih makan dan kasih minum? Itulah Nabi Yeremia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan makan dan minum kepada Nabi Daniel. Maka Nabi Yeremia ini yang selalu mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel ke Babilonia gitu. Nah, akhirnya Nabi Daniel pun beranjak dewasa dan beliau akhirnya diangkat menjadi nabi, dan Nabi Daniel ini tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak jasadnya ya diketemukan dan didoakan oleh umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dan nanti jasad Nabi Daniel ini diketemukan oleh Abu Musa al-Ansori ketika terjadi penaklukan di daerah ini, jadi daerah Babilonia itu gitu. Ketika penaklukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ditaklukkan, lalu ketemulah sebuah makam. Nah, di makam itu ternyata ada jasad yang diawetkan, terus ada gulungan kitab suci. Mungkin itu kitab sucinya Nabi Daniel, itu yang dibawa oleh Nabi Daniel, dan di situ ada emas dan barang berharga gitu. Dan setelah dilaporkan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menanyakan ciri-cirinya, dan setelah disebutkan ciri-cirinya ternyata Umar bin Khattab mengenali itu dari Rasulullah dulu yang pernah bercerita bahwa itu adalah Nabi Daniel. Nah, dimintalah kepada Abu Musa al-Ansori untuk memakamkan Nabi Daniel itu di tempat yang aman supaya jasadnya tidak lagi disembah sebagai sebagai sesuatu yang dikeramatkan, karena orang-orang di situ mengkeramatkan jasadnya untuk memanggil hujan gitu. Nah, itu akhirnya dimakamkan di tempat yang tidak bisa lagi orang itu menemukannya gitu. Walaupun sekarang ada gitu makamnya ya di sebuah masjid gitu, yaitu dekat-dekat Irak ya. Nah, dalam peristiwa ini akhirnya ya setelah Nabi Daniel ini berakhir ya, nah sampailah kepada kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, Nabi Zakaria ini adalah nabi dari keluarga Imron, Ali Imron ya. Ali Imron, bukan Al Imron tapi Ali Imron, keluarga Imron. Nah, di mana ini adalah keluarga yang beriman, keluarga yang soleh. Nah, keponakan dari Nabi Zakaria inilah yang bernama Maryam, yang nanti menjadi ibundanya dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria pada waktu itu belum diberikan seorang anak, seorang keturunan, dan tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat saja, tidak lama-lama karena ini kisahnya cukup panjang. Maka dari doanya itulah Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak dan diberi nama anak itu Yahya. Tuh, ini adalah anak yang soleh, juga menjadi nabi. Jadi nabinya ada dua pada waktu itu, yaitu ayahnya yang bernama Nabi Zakaria dan anaknya bernama Nabi Yahya. Kedua orang nabi ini pun hidup di zaman penjajahan Romawi. Jadi tadi ya, setelah Nebukadnezar itu meninggal ya, digantikan oleh raja yang baru, di mana raja yang baru itu memerintahkan Nabi Yeremia untuk membangun kembali Baitul Maqdis. Tapi Baitul Maqdis waktu itu sudah porak-poranda dan kaum Bani Israel lebih memilih hidup di Irak. Tuh, tidak mau ke Baitul Maqdis karena mereka melihat Baitul Maqdis sudah porak-poranda.
Nabi Yeremia hanya dengan orang-orang yang beriman saja yang akhirnya kembali ke Baitul Maqdis dan membangun kota suci itu, juga membangun bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, setelah itu Baitul Maqdis atau Palestina dijajah oleh Romawi. Nah, ketika dijajah oleh Romawi inilah Romawi mengangkat raja yang berkuasa di Baitul Maqdis, itulah rajanya yang bernama Raja Herodes. Nah, di zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya inilah mereka hidup di zaman Herodes. Herodes I berarti, King Herodes I. Nah, Herodes ini pada waktu itu baru saja ditinggal mati oleh istrinya. Dan akhirnya dia menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak gadis. Nah, Raja Herodes ini sangat tertarik dengan anak gadisnya yang bernama Herodia itu. Anak tirinya berarti yang bernama Herodia itu. Nah, dia ingin menikahi anak tirinya itu. Nah, oleh karena itu, supaya tidak menjadi pergunjingan di masyarakat, si Herodes ini memanggil Nabi Yahya untuk meminta pendapatnya. Tapi kata Nabi Yahya, itu tidak diperbolehkan, karena anak tiri itu termasuk yang dilarang di dalam kitab Taurat untuk dinikahkan, untuk dinikahi oleh ayah tirinya. Nah, Herodia pada waktu itu merasa sedih karena tidak jadi menjadi seorang ratu, padahal dia sudah membayangkan akan menjadi seorang ratu. Sedangkan Herodes mabuk kepayang karena kecantikan dari anak tirinya ini. Sehingga akhirnya Herodia ini meminta kepada Raja Herodes, kalau memang betul dia ingin menikahinya, maka sebagai maharnya dia minta supaya Nabi Yahya itu dihukum mati. Akhirnya Nabi Yahya itu dipenjara dan tidak lama kemudian dihukum mati. Penjaranya masih ada sekarang di wilayah Israel yang bernama penjara Mikawar namanya. Akhirnya dihukum mati. Nah, Nabi Zakaria pun melihat atau mendengar anaknya dihukum mati, merasa was-was, jangan-jangan nanti dia juga akan dikejar gitu. Nah, akhirnya betul saja tidak lama kemudian Raja Herodes memerintahkan untuk mencari Nabi Zakaria dan dibunuh gitu. Nah, ini kisah memang masih dalam perdebatan ya. Karena ada yang mengatakan Nabi tidak mungkin mengalami nasib dengan jasadnya yang dirusak seperti itu ya. Karena ada yang mengatakan Nabi Zakaria itu masuk ke pohonnya itu digergaji gitu. Nah, namun ini masih diperdebatkan karena ini masih dianggap sebagai dongeng Israiliyat gitu. Jadi memang Nabi Yahya itu memang dicari ya, entah matinya itu bagaimana tidak diceritakan secara rinci gitu di dalam Al-Qur'an. Hanya saja disebutkan memang Nabi Zakaria itu dikejar oleh Raja Herodes ini. Nah, setelah kedua nabi ini tiada menemui kesahitannya, maka Allah pun menurunkan azabnya, di mana pada waktu itu dikirimkanlah bala tentara Romawi, karena ternyata Herodes ini juga ingin melepaskan diri dari Romawi. Raja Romawi akhirnya mendengar Raja Herodes ingin melepaskan diri, dikirimkan bala tentaranya dan kerajaan Herodes pun dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu adalah balasan dari bagaimana dia membunuh kedua nabi tadi. Bahkan Nabi Yahya itu ketika dipenggal kepalanya, kalau saya baca di buku karangan yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kisah para nabi-nabi, Nabi Yahya ini ketika dipenggal kepalanya darahnya itu mendidih, panas dan tidak berhenti-berhenti. Dan orang pada bingung bagaimana cara menghentikannya. Akhirnya berhenti ketika ada seorang nabi juga ya yang datang menghentikan darah yang keluar tadi ya, sebelum darahnya itu memakan korban banyak karena dia panas itu darahnya. Nah, ini diceritakan di kisah nabi-nabi di dalam yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir, tapi juga ini diyakini sebagai dongeng Israiliyat gitu. Namun demikian ini hanya sebagai pengetahuan saja, karena kalau kita menyikapi dongeng Israiliyat itu meyakininya 100% jangan, mengingkarinya 100% juga jangan. Jadi jangan dijadikan sebagai landasan yang syar'i, tapi jadikan saja itu sebagai kisah ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kisah sejarah lah. Nah, seperti itu. Dan akhirnya setelah dua nabi ini wafat,
Nah, diutuslah nabi terakhir dari kaum Bani Israel, yaitulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir diutus di kalangan kaum Bani Israel. Nah, diturunkan kitab suci, nanti kitab sucinya bernama kitab suci Injil. Tapi Injilnya ini Injil Perjanjian Lama, karena Injil Perjanjian Lama yang ditulis di zaman Nabi Isa ini tidak menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kaum Bani Israel ini bahasanya bahasa Ibrani, tapi Injilnya yang asli tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi ditulis dalam bahasa Suryani. Suryani itu adalah bahasa campuran Yunani, gitu. Jadi bahasa campuran Yunani dengan bahasa inilah bahasa yang ada di Palestina pada waktu itu. Kenapa? Karena Nabi Isa ini mengetahui bahwa kaum Bani Israel itu suka memalsukan kitab sucinya, maka ditulisnya tidak dengan bahasa Ibrani, gitu. Nah, inilah yang harus kita luruskan ya, bahwa kalau sekarang orang-orang di Palestina tadi, orang-orang Yahudi itu mengklaim dirinya adalah bangsa Israel, ini kayaknya kurang tepat gitu. Karena Israel itu kan nama nabi. Kalau bangsa itu pasti dilihat dari bahasanya. Kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, kenapa bahasanya bahasa Indonesia? Ada orang Inggris disebut negaranya Inggris karena bahasanya bahasa Inggris. Nah, seharusnya mereka itu disebut dengan bangsa Ibrani karena bahasanya bahasa Ibrani. Tapi mereka tidak mau disebut dengan bangsa Ibrani. Kenapa? Karena Ibrani itu artinya adalah orang yang tidak punya negara. Itu, yaitu berasal dari kata Ibri, ya, yang artinya menyeberang. Menyeberang kemana? Ke Sungai Yordan. Ya, mereka menyeberangi Sungai Yordan mencari wilayah baru. Terus ada yang mengatakan berasal dari kata Abara. Abara itu artinya adalah berkelana, nomaden. Jadi tidak punya negara gitu. Adapun sebutan Yahudi sendiri juga masih dalam perdebatan yang pas itu untuk apa gitu. Apakah untuk agamanya kaum Bani Israel, ataukah itu keturunannya dari orang yang keempat tadi, Yehuda gitu. Atau ada yang berpendapat bahwa Yahudi ini dinisbatkan kepada kaum Bani Israel yang murtad dari ajaran nabinya gitu. Ya. Jadi yang mana? Kalau mereka bilang negara Israel, ya kayaknya kurang pas gitu. Tapi mereka malu mengatakan bahwa negaranya itu adalah negara Ibrani, karena Ibrani itu tadi artinya adalah orang yang bangsa yang tidak punya negara gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah sejarah ya. Kita tidak menyudutkan siapapun, yang kita bahas ini adalah sejarah. Nah, Nabi Isa alaihissalam, nabi terakhir dari kaum Bani Israel, di mana Nabi Isa ini lahir dari seorang perawan suci ya, yang bernama Maryam gitu. Dan Maryam ini keponakan dari Nabi Zakaria. Nah, karena kesuciannya itulah nanti Maryam ini dititipkan seorang bayi suci. Bayi suci itulah yang bernama tadi ya, Nabi Isa alaihissalam, di mana kelahirannya itu sudah diramalkan oleh para tukang nuzum. Nah, nanti diangkat Raja Herodes lagi, namanya Herodes kedua, King Herodes kedua. Bapaknya tadi kan mati, diserbu oleh Romawi. Nah, nanti dibangun kembali kerajaannya. Nah, anaknya ini yang menggantikan bapaknya. Tapi sama jolimnya, Herodes kedua ini, sama bapaknya sama jolimnya. Nah, si anaknya ini yang Herodes kedua diramalkan oleh tukang nuzumnya bahwa akan lahir nanti anak ya, yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka sejak saat itu anak laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, Maryam akhirnya menyelamatkan diri, pergi dari Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Maryam ini sudah dikasih tahu oleh malaikat bahwa yang lahir di dalam kandungannya itu adalah anak laki-laki gitu. Nah, akhirnya Maryam pergi ya, tidak ada di Baitul Maqdis sampai akhirnya ya Raja Herodes yang kedua ini ya mati, lalu digantikan oleh Herodes yang berikutnya, ya namanya Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3 gitu. Nah, digantikan oleh Herodes yang berikutnya ya. Akhirnya ya Nabi Isa lahir, dan setelah lahir dibawalah ke Bethlehem ya, atau ke Yerusalem. Nah, akhirnya nanti dibesarkan di sana, dan setelah dibesarkan Nabi Isa menjadi seorang nabi dan rasul, di mana
beliau diberi banyak kelebihan mujizat, ya. Mujizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa membuat burung-burungan dari tanah liat dan burungnya itu bisa hidup itu. Nah, itu sampai seperti itu mujizatnya karena menghadapi kaumnya yang begitu inkar. Bahkan mereka lebih percaya kepada perkumpulan pendeta Sahandrin namanya. Nah, inilah para tukang nuzum, tukang sihirnya Raja Herodes gitu. Nah, pendeta Sahandrin ini pada suatu hari membuat festival, ya, kayak pasar malam gitu di pelataran, ya kalau sekarang Masjidil Aqsa, di pelataran Masjidil Aqsa gitu. Nah, itu dilarang oleh Nabi Isa karena itu menghina Allah Subhanahu wa taala, karena di situ banyak simbol-simbol pemuja setan, simbol-simbol berhala gitu di pasar malam itu. Nah, pendeta Sahandrin ini merasa tersinggung lalu menghasut Raja Herodes bahwa Nabi Isa ini membawa ajaran sesat. Nah, akhirnya para pendeta Sahandrin itu pun meminta kepada Raja Herodes untuk mengejar Nabi Isa dan menghukum mati dengan cara disalib. Akhirnya Nabi Isa pun berada di Taman Getsemani, ya, bersembunyi di Taman Getsemani, namun dihianati oleh muridnya, ya. Ada yang mengatakan namanya Judas gitu. Nah, akhirnya pas dihianati itulah Nabi Isa diberitahu, Raja Herodes diberitahu bahwa Nabi Isa itu disembunyikan, bersembunyi di Taman Getsemani. Taman Getsemani pun dikepung dan Nabi Isa pun menawarkan kepada 12 orang muridnya yang bernama kaum Hawariyun, siapa di antara mereka yang mau bersedia menggantikan dirinya dan menemaninya di surga kelak gitu. Akhirnya ada yang menunjuk salah satu muridnya yang soleh, dan akhirnya muridnya itu diserupakan wajahnya, ya, sebagaimana wajahnya Nabi Isa, dan akhirnya orang itu muridnya itulah yang disalib. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan si Judas Iskariot itulah yang berkhianat kepada Nabi Isa, yang diserupakan wajahnya menjadi wajah yang mirip dengan Nabi Isa dan akhirnya disalib. Nah, setelah itu kaum Bani Israel, ya, kaum Yahudi ini yang telah menyebabkan Nabi Isa seperti itu, dan akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Nah, akibat peristiwa itu maka nanti kerajaannya Herodes ini kembali dihancurkan oleh penjajah yang berikutnya, yaitu oleh penjajah Romawi juga gitu. Karena ternyata Raja Herodes ini sama seperti ayahnya yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Romawi dan lebih cenderung untuk memisahkan diri gitu. Berkhianat lah begitu. Nah, kerajaan Herodes ini juga dihancur leburkan. Bahkan bukan sampai di situ, orang-orang Yahudi yang ada di Baitul Maqdis di Palestina itu diusir semua keluar dari Palestina karena terbukti mereka sering berkhianat gitu dengan rajanya. Ya, akhirnya mereka diusir. Nah, ketika diusir itulah mereka bertekad mencari nabi yang terakhir yang ditulis di dalam kitab suci mereka, Taurat, Injil, dan Zabur, yang mengatakan akan diutus nabi terakhir yang bernama Ahmad. Tapi tidak disebutkan Ahmad ini dari golongan mana. Itu. Nah, kaum Yahudi ini akhirnya mencari nabi yang terakhir itu, dan sampai akhirnya ada dari mereka yang berada di Madinah. Tuh, mereka mencari-cari nabi karena nggak disebutkan tempatnya di mana, cuma ciri-cirinya adalah tempat itu banyak ditumbuhi pohon kurma. Nah, akhirnya ketemu ciri-ciri itu ada di kota Madinah. Nah, di kota Madinah itulah mereka berusaha mencari-cari nabi yang bernama Ahmad itu. Namun akhirnya ketika nabi itu diutus, dan ternyata nabi itu bukan dari golongan mereka. Karena kan Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang satu bernama Siti Sarah, yang satu bernama Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan 12 suku Bani Israel, termasuk Yahudi di situ sebagai suku yang keempat. Lalu Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti sanadnya sampai kepada Hasim. Hasim itulah suku dari Rasulullah, Nabi kita.
atau disebut dengan Bani Hasyim, di mana Hasyim ini adalah berarti nenek moyangnya Rasulullah, Nabi kita. Nah, Hasyim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini berarti kakek dari Rasulullah. Abdul Muthalib ini punya anak namanya Abdullah, berarti Abdullah ini adalah ayah dari Rasulullah, dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan dari garis keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Nah, itu. Nah, ini yang menyebabkan kaum Yahudi itu setelah mengetahui nabinya bukan dari golongan mereka, mereka pun akhirnya mengingkarinya, bahkan nanti berusaha beberapa kali membunuh Rasulullah dan terakhir memerangi daripada Rasulullah Nabi kita, yaitu ketika di Madinah terjadi perang Badar, umat Islam menang, dilanjutkan dengan perang Uhud, umat Islam kalah, dan pada waktu itu orang Quraisy sudah tidak mau lagi berperang karena menganggap peperangan itu sudah impas. Namun demikian, kaum Yahudi tidak mau peperangan itu berakhir, maka merekalah yang mengompori kaum musyrikin Arab, mengompori Bani Quraisy supaya mengumpulkan sekutu-sekutu mereka dan menghancurkan Madinah dengan iming-iming mereka diberikan bagian dari panen orang-orang Yahudi di Khaybar itu. Bahkan mereka mengatakan orang-orang musyrikin Arab itu nanti menyerangnya dari depan, orang-orang Yahudi akan menyerangnya dari belakang, dari benteng Khaybar. Dan ini nanti akibatnya terjadi sebuah peperangan yang disebut dengan perang Khandaq atau perang parit, di mana Rasulullah menggali parit di situ. Dan akhirnya dari perang Khandaq itu Rasulullah dimenangkan dengan dikirimkan angin, sehingga orang-orang yang mengepung Madinah pada waktu itu porak-poranda. Dan setelah mereka angkat kaki dari Madinah, terakhir adalah menghancurkan benteng Khaybar, tempat orang-orang Yahudi itu yang tadi berencana akan menyerang dari belakang, sehingga akhirnya benteng Khaybar berhasil ditaklukkan. Nah, kaum Yahudi pun setelah ditaklukkannya benteng Khaybar, akhirnya diusir keluar dari Madinah. Nah, setelah mereka diusir dari Madinah, inilah kaum Yahudi ini berdiaspora. Berdiaspora artinya menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu. Bahkan dari penyebarannya itulah nanti kaum Yahudi ini berubah menjadi 70 ras. Sudah campur-campur dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, lalu Yahudi yang masih ada keturunan dengan Nabi Yakub, berapa persen kira-kira? Saya pernah ketemu dengan seorang syekh dari Palestina yang paham betul tentang sejarah mereka. Dikatakan bahwa yang masih keturunan atau masih tersangkut dengan keturunan Nabi Yakub atau yang dekat dengan keturunan Nabi Yakub itu hanya 9% dari jumlah populasi Yahudi yang ada di dunia. Selebihnya itu adalah sudah bercampur dengan ras-ras yang lain, sehingga ras Semit itu sudah tidak ada lagi di dalam diri mereka. Jadi orang Bani Israel itu atau Yahudi itu rasnya Semit. Kalau yang asli Semit itu adalah ras dari percampuran antara bangsa Finlandia berarti masih berdarah Eropa, terus berdarah Suriah, jadi orang-orang Arab yang ada di Suriah, dan bercampur lagi dengan bangsa Arab. Nah, itulah ras Semit. Makanya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Zionis, yang menguasai tanah Palestina saat ini, mereka mengatakan sebenarnya ras mereka itu lebih dekat kepada bangsa Palestina yang masih keturunan Arab gitu. Itu ras Semit. Nah, adapun Yahudi yang sudah nyebar ke seluruh dunia itu berubah menjadi 70 ras dan sudah jauh sanatnya dari keturunan Nabi Yakub. Nah, keturunan Nabi Yakub ini banyak tinggalnya di Palestina sekarang. Gitu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka gitu kalau bangsa Zionis Israel yang mengaku bangsa Yahudi itu menindas bangsa Palestina. Mereka inginnya hidup rukun, hidup damai. Nah, mungkin nanti ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Maka saya sudahi dulu sampai di sini. Jadi sampai kepada kisah kaum Yahudi terusir dari Madinah dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, berdiaspora dan berubah menjadi 70 ras kaum Yahudi, dan sekarang tidak diketahui mana yang masih asli keturunan Nabi Yakub. Adapun yang dekat dengan keturunan Nabi Yakub itu hanya 9% dari seluruh populasi Yahudi yang sekarang ini ada. Itu mungkin dari pertemuan kedua ini kita bercerita sampai di situ.
Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan kejelasan kita terkait dengan kaum yang satu ini. Nanti bagaimana mereka masuk ke Palestina dan lain sebagainya, ini di kisah yang berikutnya. Kita akan membahas tentang Zionis Israel, ya. Betulkah itu orang Yahudi itu? Kita akan coba kupas itu nanti, ya. Jangan-jangan ini bukan orang Yahudi sebenarnya itu. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.